Gantikan diriku
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya.
Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Mungkin malam hari ini ada yang mau sharing atau mau kesaksian. Tidak ada. Baik, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian tadi yang sudah dikirimkan di grup ya. Hidupnya kudus tak berarti. Biarlah hidup kami terus diingatkan
akan kasih setia Tuhan yang Tuhan sudah buktikan di atas kayu salib, di mana Engkau menderita, mati. Darah-Mu tercurah di sana untuk pengampunan segala dosa kami. Kalau kami mengingat kasih Tuhan, itu yang mendorong kami untuk setia. Kalau kami mengingat anugerah Tuhan, itu yang membuat kami bersemangat untuk hidup bagi Tuhan, setia beribadah dan melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah di momen Paskah ini Engkau boleh kembalikan kami untuk mengingat anugerah Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu sebentar akan diberitakan. Kiranya Tuhan boleh menolong kami untuk memahami firman-Mu, dan itu boleh membuat kami semakin mengasihi Tuhan. Tuhan persiapkan kami semua. Tuhan memakai hamba-Mu menjadi saluran berkat pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Nah, firman Tuhan hari ini lanjutan dari tadi malam ya Bapak Ibu. Jadi selama 4 hari ini kita belajar 1 Korintus pasal yang ke-15 ya, dibagi 4 seri khotbah. Ya, tadi malam dengan judul apa Bapak Ibu? Masih ingat? Ya, puji Tuhan, ingat ya, keindahan Injil, saudara-saudara. Nah, Injil artinya kabar baik, bukan seringkali WL berkata, bagaimana kabar saudara? Dijawab, luar biasa atau biasa di luar. Iya toh? Nah, luar biasa itu juga akhirnya jadi kebiasaan saudara-saudara, gitu ya. Tapi itu bukan kabar baik yang sesungguhnya yang dimaksud oleh firman Tuhan. Engkau baik-baik saja, itu juga merupakan kabar baik. Biasanya kalau lama tidak bertemu, ketika bertemu kan pasti jawabnya kalau ditanya apa kabar? Iya baik. Tidak pernah chat WA, kemudian chatting WA, selalu pertanyaan juga sama ya. Shalom, gimana kabarmu dan lain sebagainya. Nah, tapi yang dimaksud kabar baik itu Bapak Ibu tadi malam sudah dijelaskan, yaitu tentang berita kematian dan kebangkitan Kristus. Kristus yang mati kemudian dikuburkan, lalu pada hari yang ketiga dia bangkit. Kemudian ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11 yang malam hari ini kita renungkan bersama Bapak Ibu Saudara, di mana tubuh kebangkitan Kristus itu menampakkan diri kepada banyak orang. Ya, oke, mari kita melihat 1 Korintus pasal 15 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11. Ini saya nggak bisa lihat ya. Oke, diklik aja. 1 Korintus 15 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11 Bapak Ibu. Yang berbunyi demikian. Kita baca sama-sama, 2, 3. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, kata Paulus, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Oke, terima kasih Karen ya. Ayat yang ke-9, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Ayat yang ke-10, ini yang jadi penekanannya ya. Sama-sama 2, 3. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Nah, Bapak Ibu, dari ayat 5 sampai ayat yang ke-8 itu ada 4 kali. Kalau bahasa Indonesia satu kata itu ya disebut kata, tapi kalau lebih dari satu kata namanya alinea. Banyak sekali. Frasa. Frasa apa? Menampakkan diri, saudara-saudara.
Ia menampakkan diri sampai 4 kali. Nah, ketika kita melihat sampai 4 kali itu ya, saudara-saudara, berarti ini satu pesan ya, bukti yang sangat penting bahwa sama-sama Bapak Ibu, Yesus benar-benar menampakkan diri kepada beberapa orang tadi ya, semua orang, 500 orang gitu Bapak Ibu, dan menampakkan dirinya dalam wujud apa? Tubuh secara fisik. Nah, gambar itu ketika peristiwa ada 2 muridnya ya. Salah satu namanya siapa? Yang berjalan menuju ke Emmaus. Mereka sedih, susah ya, ngobrol bahwa Yesus yang diharapkan itu kok ternyata mati. Mereka putus asa, Bapak Ibu Saudara. Terus apa yang terjadi? Siapa salah satu muridnya? Enggak pulang Saudara ya. Kleopas dengan temannya, Lukas 24. Ketika mereka membicarakan Kristus, Alkitab berkata apa? Kristus hadir di tengah-tengah mereka. Ini yang luar biasa. Ketika saudara-saudara membicarakan Kristus, Kristus hadir. Ketika saudara membicarakan setan, setan hadir nggak? Iya. Kalau di kelas itu kemarin mata kuliahnya adalah tafsir Perjanjian Lama. Itu membahas tentang asal mula setan. Lalu saya simpulkan, sudah, setan jangan banyak dibicarakan. Nanti dia besar kepala. Gitu ya. Jadi ya setan memang ada, tapi jangan banyak dibicarakan, nanti dia hadir. Nah Bapak Ibu, ketika membicarakan Kristus, Kristus hadir. Kleopas mengatakan seperti itu. Dan menampakkan dirinya bukan dalam wujud apa saudara? Roh. Ya. Nanti di ayat berikutnya Lukas 24 para murid itu ketakutan, lalu para murid menuduh Yesus sebagai hantu. Tuhan dibalik hantu. Ketika ngomongnya beberapa kali Tuhan, 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 yang datang hantu atau Tuhan ya. 2 kali Yesus disebut hantu. Yang pertama waktu dia berjalan di atas air, para murid ketakutan dan mereka mengatakan itu hantu. Yang kedua waktu Yesus bangkit sudah menampakkan diri kepada murid-muridnya, para murid juga mengatakan itu hantu. Nah kemudian kacau gambarnya. Ya toh kalau setan dibicarakan ya begini jadinya. Ada aja kerjaannya saudara-saudara ya. Iya nggak tahu kenapa begitu ya. Ya memang itulah. Makanya lebih baik kita membicarakan Kristus, Kristus hadir. Membicarakan Tuhan dia hadir. Jangan membicarakan Pak Bambang, jangan membicarakan Pak Tim, jangan membicarakan pengurus ya. Nanti saya yang hadir ke rumahmu saudara. Nah Bapak Ibu, walaupun Kristus sudah hadir menampakkan diri kepada para murid dengan tubuh secara fisik, tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Masih ada juga yang namanya penyangkal-penyangkal itu. Kemarin sudah disinggung ya. Pada abad pertama, saudara-saudara, mereka juga tidak mempercayai bahwa Yesus itu telah bangkit. Nah, alasannya apa, saudara-saudara? Para murid itu kalau melihat Yesus yang bangkit, itu ternyata apa? Bahasa Surabaya bilang ketok-ketok. Ya, halusinasi katanya begitu, saudara. Bayangkan ditinggal oleh guru yang paling dikasihi, ya orang yang paling dikasihi, kemudian cepat meninggalkan, apalagi orang itu sangat banyak menolong kita, kira-kira tetap ya kira-kira masih juga ingat enggak saudara-saudara? Ya, apalagi suami meninggalkan istri sudah menikah lama, nah biasanya istri sangat sulit untuk melupakan. Seolah-olah istri suaminya pasangannya masih ada di tempat tidur, bahkan yang ekstrim itu saudara-saudara. Kalau setir mobil ya di sebelah ini istrinya yang sudah mati seolah-olah masih ada. Jadi kalau ada orang yang nunut duduk depan nggak boleh saudara-saudara. Nggak, ini tempat istriku. Jadi kamu duduk bagasi. Gitu ya saudara. Ada loh. Sampai seperti itu. Ya kalau ini ditinggalkan oleh istrinya saudara. Jadi seolah-olah istrinya walaupun sudah meninggal itu masih ada. Nah sebenarnya kan sudah menikah sama dia, iya. Terus di mana sekarang? Sudah pindah. Kan jawabannya gitu saudara. Jadi orang yang mati itu kan sudah pindah. Ya, bukan di dunia ini tapi pindahnya di dunia yang lain ya saudara-saudara ya. Dunia lain maksudnya, dunia orang mati.
Nah, Bapak Ibu, ada yang mengatakan juga itu mitos, itu dongeng. Nah, seringkali kan dikatakan apa? Itu fakta atau mitos. Gitu ya, saudara-saudara. Lalu yang kedua apa, Bapak Ibu Saudara? Nah, ini yang heboh. Dari abad pertama sampai sekarang, mayat Yesus dicuri. Para prajurit Matius 28 dikatakan apa, saudara-saudara? Mereka diberi uang, disuap, gitu ya. Dan mengatakan kepada banyak orang bahwa malam-malam muridnya itu mencuri mayat Yesus. Ya, katanya begitu. Jadi engkau harus ngomong, ini sudah dapat duit, kamu terima, Alkitab berkata. Dan berita kebohongan itu, Alkitab mencatat apa? Sampai sekarang. Jadi sampai hari ini juga, saudara-saudara, ada kelompok orang-orang yang percaya Yesus itu mati tapi nggak bangkit. Ketika kuburnya kosong, Bapak Ibu, berarti ada yang salah, muridnya mencurinya. Kemarin sudah dibahas, untungnya apa mencuri gitu ya. Mereka nggak peduli untungnya apa, rugi pun nggak apa-apa. Yang penting berita kebohongan itu boleh diberitakan. Lalu yang berikutnya apa, saudara-saudara? Kenapa Yesus itu dikatakan apa? Hidup ya? Karena yang disalib itu orang lain. Jadi yang diserupakan dengan Yesus. Jadi orang banyak itu mencari yang mirip dengan Yesus. Nah, itu yang disalib. Jadi Yesusnya kemana? Sudah diangkat ke surga. Nah, ini ada penjelasan yang sepertinya masuk akal, tapi sesat, saudara. Masuk akalnya di mana? Allah Bapa itu terlalu cinta kepada Yesus, anaknya yang kekasih. Anaknya yang tunggal, anaknya satu-satunya. Jadi dia merasa kasihan, jangan sampai menderita begitu rupa. Makanya Yesus langsung dilarikan, dibawa, diangkat ke surga. Amin, saudara. Enggak. Tapi ada penjelasan begitu, saudara-saudara. Sepertinya masuk akal ya. Kasihan loh, menderita sekali Yesus sampai seperti itu. Kasihan bapaknya. Masa kalau saudara jadi bapak melihat anakmu menderita sedemikian, masa tega? Mungkin kita akan berkata, aku aja yang gantikan kamu ya. Waktu anak-anak masih kecil, ketika sakit, biasanya mama-mama, ibu-ibu berkata, kamu sakit apa? Nggak tahu. Nggak bisa ngomong, saudara. Kalau masih bayi, katakanlah. Yang mana yang sakit juga nggak tahu. Sudahlah, lebih baik kamu jangan sakit, biar mama saja yang sakit. Betul? Istri-istri begitu? Atau ben bapak ya yang sakit gitu, saudara-saudara? Nggak tega kan? Nah, penjelasannya begitu, saudara. Jadi ketika Yesus ditangkap, ya, mau disiksa, diadili lalu diputuskan hukuman mati, disalib, itu orang lain yang serupa dengan dia. Lalu Yesusnya kemana? Yesus diangkat, dilarikan, dibawa ke surga. Di kisah Injil ada beberapa peristiwa di mana Yesus tiba-tiba menghilang. Pernah baca, Bapak Ibu? Ya, orang banyak mau menjadikan Yesus raja, Yohanes pasal 6, Yesus itu menghilang. Yesus meninggalkan mereka. Mereka mencari-cari di mana, Bapak Ibu. Tapi di dalam bagian ini, kalau ada penyangkal dan mereka berkata, Yesus diangkat ke surga. Jadi tidak mengalami kematian. Katanya begitu, saudara. Dan kalau Yesus tidak mengalami kematian, itu bukan Injil. Ya, lalu berikutnya apa? Nah, yang disalibkan itu adalah Yudas Iskariot. Itu versi dari Injil Barnabas, saudara. Kemudian yang terakhir. Nah, ini ya, kemarin sudah disinggung ya. Bahwa Yesus itu tidak mati, tapi dia hanya pingsan. Nah, tokohnya siapa, saudara-saudara? Tokohnya seorang yang bernama itu ya, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad. Siapa dia? Dia mengaku nabi terakhir dan pendiri Ahmadiyah. Nah, sampai hari ini masih juga dipercaya? Iya. Kemarin sudah dijelaskan ya, malah lebih nggak masuk akal. Nah, kalau pingsan, kemudian dibebat dengan kain kafan, coba apa nggak gelagepen, saudara-saudara? Kalau itu pingsan, betul ya, saudara? Kan nggak masuk akal, ya. Tapi dia mengatakan bahwa Nabi Isa, ya menurut dia ya, tidak meninggal di atas kayu salib dan hanya pingsan. Setelah siuman kembali, beliau meninggalkan Palestina dan menuju daerah-daerah seberang timur untuk menyampaikan ajaran-ajaran beliau kepada suku-suku Israel yang hilang. Akhirnya beliau meninggal di sana dalam umur 120 tahun. Ini mengarang indah. Dan pada saat itu ya
Mungkin sampai sekarang juga ya. Ada yang mau percaya Yesus nggak mati, tapi pingsan. Nah Bapak Ibu, ada satu lagi nih. Ya, ini gara-gara tadi kita membicarakan setan ya, jadi macet saudara-saudara. Apakah ini kerjaannya setan? Malah hilang, ya kan saudara-saudara? Haleluya. Nah sudah, Bapak Ibu berarti dengar saja. Itu fotonya tadi ya. Coba lihat. Mungkin kalau hamba Tuhan lain yang berkhotbah malam ini nggak tahu loh ngomong apa, saudara. Saya sabar aja ini ya. Tahu kenapa ya? Siapa dia? James D. Tabor. Dia nulis buku dengan judul The Jesus Dynasty. Dinasti Yesus. Siapa dia? Seorang arkeolog. Dia meneliti selama 40 tahun tentang apa? Peristiwa Yesus. Bayangkan, di bukunya ini terjemahkan ke bahasa Indonesia loh Bapak Ibu ya. The Hidden History. Jadi ada kisah-kisah yang tersembunyi yang tidak diungkap Alkitab. Dia meneliti selama 40 tahun ini di abad modern Bapak Ibu. Ya, di abad modern ini. Dan mereka akhirnya menyimpulkan apa saudara-saudara? Luar biasa ya. Sudah. Minta tolong sana yang klik ya. Kitab-kitab Injil menyimpan rahasia bahwa Yesus sebenarnya anak haram. Dia teliti 40 tahun lalu menyimpulkan Yesus itu anak haram. Makanya Bapak Ibu, ketika Ibu Maria mengandung dan nanti melahirkan seorang anak laki-laki, ini bagaimana ceritanya? Ya kan? Kalau sekarang orang mengandung belum menikah, nggak usah heran. Ya toh Bapak Ibu? Bahkan kalau menikah saja orang sudah kasak kusuk. Itu sudah ada isinya apa belum? Mungkin gitu saudara-saudara. Saya pernah dengar tuh begitu. Itu yang menikah itu sudah ada isinya apa belum ya? Katanya gitu. Ya kalau sekarang mungkin gak heran. Tapi pada zaman itu akhirnya apa saudara? Yesus itu sebenarnya ada bapaknya. Jadi bukan Maria itu diam-diam begitu saja yang disebut suci gitu ya. Enggak. Katanya saudara-saudara. Bahkan ada yang menyimpulkan Maria berhubungan suami istri dengan siapa? Malaikat Gabriel katanya gitu. Waduh, ngeri saudara-saudara. Ya, makanya kalau orang Kristen tidak memahami dengan baik, begitu ya kisah yang sesungguhnya. Makanya nggak tertulis di Alkitab, mungkin malu mengungkapkan. Akhirnya sangat cepat dia meninggalkan iman Kristen. Sangat cepat meninggalkan Tuhan, sangat cepat meninggalkan Alkitab, nggak percaya lagi dengan Alkitab. Bahkan si James Tabor itu menyimpulkan apa? Yesus sebenarnya anak hasil dari perselingkuhan antara Maria dengan seorang prajurit Romawi yang bernama, keren namanya, Tiberius Julius Abdes Pantera. Jadi Yesus itu anaknya, bapaknya itu sebenarnya siapa? Salah satu tentara Roma namanya Pantera. Lalu buku itu juga menyimpulkan apa? Yesus mencita-citakan kerajaan di bumi dengan merekrut Dewan 12. Nah, dia akan pilih 12 murid ya. Untuk apa? Bahkan menggalang ribuan pendukung untuk mengalahkan kekaisaran Romawi yang sedang menjajah bangsa Yahudi saat itu. Waktu itu buku ini bestseller Bapak Ibu. Di toko Gramedia itu banyak sekali. Karena saya sudah tahu kesimpulannya, saya nggak mau beli. Gitu ya, saudara. Tapi buku itu laku keras. Kalau dulu Yesus dijual dengan 30 keping perak oleh Yudas Iskariot, di abad modern ini Yesus dijual melalui buku-buku, melalui film-film. Ya, di kelas kami kan saya sudah putarkan cuplikan videonya. Yesus tertawa waktu perjamuan malam. Bayangkan saudara. Kemudian Yesus memuji salah satu muridnya yang sangat setia, yang sangat mengerti isi hati gurunya, yaitu siapa? Yudas Iskariot. Jadi semua orang nanti berterima kasih kepada Yudas Iskariot. Gara-gara dia, Yesus mati di atas kayu salib dan dosa kita semua diampuni. Amin, saudara. Woi, jangan ngomong amin ya. Ini kacau-kacau semua ini, Bapak Ibu Saudara. Mengerikan, ya. Nah, makanya hari ini kita boleh dikembalikan, Bapak Ibu. Sebenarnya apa yang terjadi di sana? Oke, enggak mau. Terus. Nah, ada satu lagi Bapak Ibu. Akhirnya dia menyimpulkan apa? Dinasti Yesus yang memerintah itu bertentangan dengan agama Kristen ciptaan Paulus.
Lalu menyimpulkan apa? James Tabor, Yesus itu memang mati tapi tidak bangkit. Kemudian ketika para murid datang ke kubur, lalu kuburannya kosong, ternyata makam keluarga Yesus itu direlokasi. Ya, jadi yang pertama dia dikuburkan di Bukit Zaitun dan di Kapernaum itu ya. Jadi sebenarnya makam Yesus itu sudah dipindahkan di makam yang namanya Talpiot beserta anggota keluarganya. Kalau pengen tahu kisahnya lebih dalam, baca buku Makam Keluarga Yesus. Ini juga bestseller loh Bapak Ibu. Jadi buku ini barengan dengan buku Yesus Dinasti tadi. Keluarnya hampir bersamaan. Itu bestseller. Coba Bapak Ibu. Itu bukankah kalau sudah dibaca akhirnya meracuni ya, saudara. Dan mungkin ada juga berapa banyak orang yang sudah percaya Yesus akhirnya ragu, akhirnya bimbang, lalu akhirnya memutuskan apalagi ini yang benar. Apalagi kalau sudah lihat di media sosial sangat mudah. Kenapa kamu meninggalkan iman Kristen? Iya, karena Kristen Alkitab tidak masuk akal. Katanya Tuhan kok mati. Loh gitu Bapak Ibu. Katanya Tuhan kok menderita. Katanya Tuhan kok bisa lapar, bisa haus. Ya bisa sedih. Jadi Alkitab gak masuk akal. Aduh Bapak Ibu, saya sedih sekali. Lalu dalam hati saya timbul pertanyaan begini. Orang Kristen jenis begini ini, apa gak pernah ke gereja toh saudara-saudara? Atau yang kedua, mereka ini rajin ke gereja. Lalu setiap minggu, setiap firman Tuhan, isi khotbahnya itu apa? Atau yang ketiga, mereka gak pernah ikut kelas sekolah minggu atau kelas apapun, ya jadinya kayak begitu. Ini yang dikatakan oleh Alkitab. Nanti kita lihat bagian poin yang kita renungkan. Hanya 2 saja malam ini. Mereka membuat kasih karunia Tuhan menjadi sia-sia. Nah Bapak Ibu, mari kita lihat. Apa fakta Alkitab? Yesus itu mati. Amin, saudara. Yesus itu mati. Kenapa dia mati? Nah di situ ada seorang teolog ya. E.W. Tauser ya. Dia berkata begini, kenapa dia mati? Upah dosa adalah maut. Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, pada waktu engkau memakan buah ini, pastilah kamu mati. Gitu ya saudara. Jadi upah dosa adalah maut, upah dosa adalah kematian. Jadi kalau Yesus itu mati, itu pun juga karena dosa, tapi bukan dosanya dia. Coba kita baca sama-sama Bapak Ibu. Satu-satunya dosa yang pernah dimiliki Yesus adalah dosa kita. Satu-satunya kebenaran yang dapat kita miliki adalah kebenarannya. Jadi Bapak Ibu, Yesus memang orang pribadi tidak berdosa, tanpa dosa, karena benihnya adalah benih ilahi, Allah sendiri. Betul saudara? Tapi Alkitab berkata dia dijadikan berdosa. Makanya Bapak Ibu, ketika dia mati di atas kayu salib, seolah-olah dia memiliki dosa. Dan sekali lagi, hati-hati Bapak Ibu, jangan dipotong ya. Bukan dosanya dia, tapi dosa saya, dosa saudara. Makanya sampai Allah Bapa berkata, Alkitab menyatakan, ketika Yesus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allah Bapa meninggalkan Yesus. Kenapa saudara-saudara? Karena melihat Yesus bukan sebagai anak Allah, tapi melihat Yesus yang adalah penuh dengan dosa. Dosa saya, dosa saudara, ditanggung oleh Yesus. Makanya kita berkata, upah dosa adalah maut, upah dosa adalah kematian. Tetapi apa yang dikatakan oleh kitab suci khotbah tadi malam, pada hari yang ketiga, slide berikutnya, dia dikuburkan, kemudian dia dibangkitkan. Nah Bapak Ibu, kebangkitan Yesus adalah kebangkitan tubuh, bukan kebangkitan roh. Coba ya, itu di Lukas 24 tadi yang saya singgung. Kalau seandainya wujudnya roh atau hantu, bagaimana bisa dipegang? Bagaimana bisa dilihat? Roh kan tidak terlihat Bapak Ibu, apalagi dipegang kan nggak bisa. Coba film Casper itu ya, setan yang baik hati itu, bisa dipegang nggak?
Wah, itu film itu juga ngaco loh Bapak Ibu. Mana ada dan sejak kapan setan itu baik hati? Gak ada kan? Tapi berapa banyak kita yang sadar Casper itu bagus sekali, ditonton anak-anak sudah terracuni sejak kecil gitu ya. Oh, Casper walaupun setan itu baik hati. Siapa namanya Casper? Ya Bapak Ibu lihat, gak bisa dipegang kan dia? Tapi kita berkata, lihatlah Yesus mengatakan pada para murid, kalau aku hantu, pegang. Roh itu tidak ada tulang, tidak ada dagingnya. Pegang aku, raba aku. Bahkan ini gambar siapa ini saudara ya? Om Tom ya. Coba dahinya itu dihitung ada berapa kerutannya saudara. Ini coba dahi saudara ada berapa kerutan? Ini orang pemikir ini saudara. Makanya kita berkata perlu bukti. Kalau 7 hari sebelumnya, 8 hari sebelumnya para murid melihat Yesus yang bangkit, kemudian mereka menceritakan kepada Thomas, kami telah melihat Tuhan. Lalu Thomas berkata apa? Enggak. Sebelum aku melihat bekas paku di tangannya dan mencucukkan jariku ke dalamnya, dan sebelum aku melihat bekas luka, lubang di lambungnya dan mencucukkan tanganku. Loh, bukan jari loh Bapak Ibu. Tanganku berarti memang tentara Romawi waktu itu menombak lambung Yesus, kemudian diputar-putar saudara. Ya, supaya apa? Lukanya lebar. Makanya Thomas berkata apa? Bukan jariku yang masuk. Ini gambarnya kurang tepat ini kok jari ya Bapak Ibu. Mestinya apa? Tanganku berarti seluruh jari ini masuk. Sebelum itu sekali-kali aku tidak akan percaya. Thomas termasuk orang yang tidak percaya. Ada yang mengatakan Thomas ragu-ragu. Ada di antara kita yang punya anak namanya Thomas? Gak mau ya, Timotius, Yohanes gitu ya, Petrus, Paulus lebih keren. Gak ada yang nama Thomas. Kenapa? Gak percaya. Ragu-ragu katanya gitu ya saudara-saudara. Terus ada yang punya nama anaknya Yudas. Anakku perempuan soalnya ya. Yang pengen punya anak laki nanti beri nama Yudas mau? Pada di Alkitab itu ada 7 orang yang namanya Yudas. Sebenarnya nggak apa-apa saudara, tapi nanti takut dibully sama teman-temannya ya. Oh kamu Yudas ya, pengkhianat, salah satu murid Yesus yang menjual Yesus, mungkin gitu saudara. Bahkan saya pernah mengatakan pada murid saya, ada nama yang lebih keren dari semuanya itu. Siapa? Lucifer. Langsung berpikir itu iblis, apa sih ngomong iblis Bapak Ibu? Itu artinya bintang timur yang gilang gemilang, bintang timur yang cemerlang, yang menyinarkan cahaya. Keren nggak? Siapa itu? Yesus. Dia terang dunia. Saya dan saudara adalah terang dunia. Berarti saya dan saudara itu Lucifer juga loh. Mau? Diam semua ya. Itu kelas tersendiri. Nanti saya akan bahas itu saudara. Ya, makanya si iblis itu senang sudah punya 4 nama, ada nama lagi Leviathan, ada nama apa lagi, ditambahi lagi Tante Lucy. Lebih senang saudara-saudara. Ya, Lucifer itu maksudnya. Tapi sebenarnya itu bukan iblis sebenarnya. Saudara, kalau di Yesaya 14 itu kan Raja Babel, di Yeskiel itu kan Raja Tirus. Loh kok bisa itu untuk iblis itu dari mana, saudara-saudara? Nah, kita nggak bahas itu. Yang jelas, Thomas jujur dalam iman. Dia tidak percaya bukan berdosa, dia ragu-ragu bukan berdosa, tapi dia itu jujur dalam iman. Kalau belum percaya dia bilang belum percaya. Kalau tidak percaya dia bilang tidak percaya. Dan coba saudara lihat. Ketika seseorang itu jujur dalam iman dan Yesus tidak marah dan menegur, "Hei Thomas, kenapa kamu tidak percaya begitu ya?" Yesus marah? Tidak, Bapak Ibu. Karena Yesus menghargai kejujuran imannya. Tapi lihatlah, setelah dia percaya, setelah dia melihat, setelah dia membuktikan dengan mata kepalanya bahwa Yesus yang telah mati dan bangkit dan menampakkan diri kepadanya, dia berkata apa? Satu kalimat yang tidak pernah diucapkan oleh murid yang lain, yaitu apa? Ya Tuhanku dan Allahku. Kalau engkau Mesias, engkau anak Allah yang hidup, engkau Tuhan, engkau Allah, itu secara umum saudara-saudara. Tapi ketika berkata ya Tuhanku dan Allahku,
Murid yang lain nggak ada yang ngomong begitu, saudara. Petrus saja hanya mengatakan engkau Mesias anak Allah yang hidup. Berbahagialah engkau karena Bapakku yang mengaruniakan pengertian itu kepadamu. Gitu ya. Tapi Thomas satu-satunya, ya Tuhanku dan Allahku. Tuhan Allah engkau milikku satu-satunya. Nah Bapak Ibu, ketika Thomas sudah percaya, dia tidak setengah-setengah. Setelah dia percaya Bapak Ibu, dia tidak mudah meninggalkan Tuhan. Berapa banyak orang Kristen sangat mudah untuk percaya, tapi sangat cepat juga meninggalkan Tuhan. Nah berarti bukan kelompok model Thomas. Ini percaya dulu baru mengerti, apa mengerti baru percaya dulu. Hari Minggu kemarin saya sampaikan ya di ibadah Yud. Mengerti dulu baru percaya, atau percaya dulu baru mengerti. Menurut Bapak Ibu yang mana? Pak Gani, Bu Lia, percaya dulu baru mengerti, atau mengerti baru percaya, atau percaya gak ngerti-ngerti, atau mengerti gak percaya-percaya. Tambah lagi ada 4 ternyata. Yang mana? Percaya dulu baru mengerti. Bapak Ibu yang lain? Loh, Bu Linda, mengerti dulu baru percaya. Ada yang mengerti tapi gak percaya-percaya? Atau ada juga yang percaya tapi gak ngerti-ngerti? Kayaknya ini yang paling banyak ini kayaknya. Aku percaya Yesus tapi gak ngerti-ngerti. Ada? Makanya ikut kelas supaya ngerti, saudara. Bener loh. Ya? Nah di Alkitab yang mana yang bener? Memang sih perintahnya Alkitab adalah percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau selamat. Tidak pernah ada ayat yang mengatakan mengertilah Tuhan Yesus Kristus, pasti engkau selamat. Ada gak? Gak ada ya? Gak ada. Tapi jangan salah, dua bagian ini sama-sama Alkitabiah, saudara-saudara. Yang percaya dulu baru mengerti, siapa? Siapa yang percaya baru mengerti? Kepala penjara Filipi beserta keluarga itu loh. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau dan seisi keluargamu selamat. Betul? Tapi ada juga yang mengerti baru percaya, siapa? Kisah Rasul, Sida-sida Ethiopia. Dia membaca kitab Yesaya. Kemudian Filipus bertanya, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca? Bagaimana aku bisa mengerti kalau tidak ada yang menjelaskannya? Akhirnya Filipus duduk di kereta kuda itu sambil berjalan, sambil ngajar. Ternyata kitab yang dibaca oleh Sida-sida Ethiopia adalah kitab Nabi Yesaya. Nabi ini sedang bicara siapa? Filipus menjelaskan, Nabi sedang bicara tentang anak domba Allah yang siap di pembantaian, siap disembelih itu. Dia siap mati di atas kayu salib. Setelah itu ngerti, setelah ngerti, percaya, setelah itu apa? Dibaptis. Memang Ibrani 11 ayat yang ketiga mengatakan apa? Karena iman maka kita mengerti. Karena percaya maka kita mengerti. Itu memang Alkitabiahnya begitu. Tapi ada juga yang mengerti dulu, bukti dulu baru percaya. Salah satu Sida-sida Ethiopia, yang kedua apa? Thomas. Bukti dulu, ngerti dulu, bergumul dulu sebelum ambil keputusan, lalu akhirnya dia percaya. Terserah, Bapak Ibu punya pengalaman iman yang mana? Sama-sama benar, saudara-saudara. Ya, sama-sama benar. Nah, kemudian dikatakan apa? Kebangkitan tubuh menunjukkan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Oke, ayo agak cepat, saudara-saudara. Lalu kita melihat kebangkitan tubuh Yesus disaksikan oleh banyak orang ya. 1 Korintus 15 ayat 5-8 tadi. Kemudian di bagian yang lain, Bapak Ibu, ya, coba diklik. Menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Nah, besok Minggu saya khotbahkan dengan tema terkait dengan Maria Magdalena. Berbahagialah yang punya Maria Magdalena namanya ya. Ada 2 Ibu Maria, tambah lagi di Alkitab 3 nanti ya. Nah, saudara-saudara, kepada para murid, kepada Thomas, Kleopas dengan temannya semua murid, Kefas dan 12 muridnya, lebih dari 500 orang, Yakobus dan semua rasul, dan terakhir kepada Saulus. Coba diklik lagi. Ini menunjukkan apa? Bahwa kebangkitan Yesus merupakan bukti kebenaran perkataan Yesus. Lukas 9 ayat 22 mengatakan apa? Nanti anak manusia akan pergi ke Yerusalem, kemudian akan ditangkap, diadili, diputuskan dengan hukuman mati, dan pada hari yang ketiga dia bangkit.
Jadi Yesus sudah mengatakan itu, Matius mencatat 4 kali, Bapak Ibu. Dan itu penting dan ternyata benar-benar digenapi Yesus bangkit. Itu menunjukkan bahwa perkataan Yesus benar. Yang kedua apa? Besok dibahas ya. Ada kebangkitan orang mati. Pengakuan iman rasuli salah satunya kan, aku percaya kepada kebangkitan tubuh, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Lalu berikutnya apa? Kalau Yesus sudah bangkit, pemberitaan Injil berkuasa. 1 Korintus 15 ayat 14a, dan iman kepada Yesus tidak menjadi sia-sia. Kalau sampai di sini kita bersyukur, kita percaya Yesus yang mati, dia yang bangkit aman. Amin, saudara-saudara. Amin. Nah, sekarang slide berikutnya. Kalau begitu, apa yang harus dilakukan? Ayat yang ke-10 tadi, Bapak Ibu. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada, Paulus berkata. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Bapak Ibu, dari peristiwa kematian, peristiwa kebangkitan Yesus, apa yang harus kita lakukan? Ada 2 hal saja malam ini yang kita merenungkan. Yang pertama, slide berikutnya. Jangan membuat kasih karunia menjadi sia-sia. Seperti apa kita membuat kasih karunia itu menjadi sia-sia, saudara-saudara? Coba itu ada beberapa ya, yang kuning itu. Ketika kita melakukan segala sesuatu, melayani, beribadah, ya hadir di setiap acara. Kalau motivasinya apa? Supaya. Kenapa taat? Ya, kemarin sudah disinggung sama hamba Tuhan. Kenapa memberi persembahan? Kenapa melakukan segala perbuatan baik? Kalau aku taat, tujuanku supaya diterima, diperkenan oleh Tuhan. Di suatu ibadah di YouTube itu WL-nya berkata begini, lagunya soal pertolongan ya, soal pertolongan, saudara. Kemudian dia berkata begini, siapa di antara Bapak Ibu yang mau ditolong Tuhan? Silahkan berdiri. Ini coba kalau yang nggak berdiri gimana? Yang sudah oma-oma, apalagi berdirinya sudah lama gitu ya, kan capek dong saudara-saudara. Kalau duduk terus ditolong Tuhan nggak? Nah berarti seolah-olah pertolongan Tuhannya karena apa? Ditentukan oleh sikap perbuatan berdiri apa? Duduk. Waduh saudara-saudara, yang datang ribuan loh. Ternyata memang mereka minta pertolongan Tuhan dan akhirnya mereka berdiri semua. Loh, coba lihat Bapak Ibu. Kalau hanya perbuatannya, tindakannya, kemudian diperkenan oleh Tuhan, diterima oleh Tuhan, bahkan melakukan segala sesuatu, karena apa? Rasa takut Tuhan marah, Tuhan murka. Nah kalau kita belajar tentang perjanjian lama, kan bunyinya begitu. Saudara, kenapa melakukan hukum Taurat? Nanti Tuhan marah. Dia bagaikan api yang menghanguskan, kata begitu ya saudara. Tuhan pasti marah. Saya kasih contoh sederhana. Dulu kami ada jemaat yang punya toko di Pasar Atom, saudara. Ya kalau sekarang sih sepi ya, dulu rame, saudara. Gitu ya. Nah hari besuk kami itu hari Rabu, pagi atau siang begitu ya saudara-saudara ya. Nah ketika datang, saya istri datang gitu, langsung diomong apa? Puji Tuhan Pak Tim datang. Loh kenapa? Kan nanti tujuannya berdoa kan? Oh iya, di samping besuk pasti berdoa kita. Puji Tuhan. Kami berharap ketika Pak Tim berdoa, Pak Tim pulang, tokoku rame sampai hari Sabtu. Lalu saya tanya, memangnya Senin sampai Selasa rame? Enggak, Senin sampai Selasa itu sepi. Saya tanya, kenapa kok sepi? Jawabannya enteng Bapak Ibu, karena minggu kemarin aku tidak hadir di ibadah. Bapak Ibu ada yang mengalami begitu? Minggu tidak ke gereja, lalu kerjaan Senin sampai Pak Bambang datang baru rame. Kalau ada Bapak Ibu, berarti engkau sudah membuat kasih karunia menjadi sia-sia. Ya, ini motivasinya salah ini. Makanya Pak Tim nanti minggu depan dan berikutnya saya nggak mau bolos. Persoalan saudara hadir terus tidak bolos itu puji Tuhan. Saya senang sekali saudara-saudara. Makanya kalau saya tidak hadir saya selalu tanya,
Tadi yang hadir bagaimana? Oh puji Tuhan Pak, full. Kayak gitu, seneng saya. Tapi kalau ada yang menjawab, aduh Pak, yang datang sedikit. Saya tanya balik, siapa yang gak datang? Ini. Waduh, saudara-saudara, sedih loh saya. Nah Bapak Ibu lihat, apakah gara-gara itu akhirnya Tuhan marah, saudara-saudara? Ya, ini motivasinya sudah salah. Merasa perbuatan apapun yang dilakukan, nah itu yang menyebabkan Tuhan memberkati, yang menyebabkan Tuhan berkenan, yang menyebabkan Tuhan cinta. Nah Bapak Ibu lihat, kalau semuanya itu masih ada dalam konsep berpikir kita, berarti saya dan saudara sudah membuat kasih karunia menjadi sia-sia. Kenapa? Coba slide berikutnya. Karena kita ganti dengan yang namanya perbuatan. Buku yang kita pelajari halaman 100. Di situ memberikan definisi ya, Kristen agamawi, legalisme atau Injil. Kalau Kristen agamawi berkata begini, sebuah usaha untuk mendapatkan kasih Allah melalui perbuatan kita, serta menghindari hukuman Allah melalui kesalehan, kesetiaan di dalam ibadah dan pelayanan. Coba lihat Bapak Ibu, kalau Kristen kita agamawi, Kristen kita legalisme, berarti saya dan saudara sudah membuat kasih karunia menjadi sia-sia. Itu seperti di surat Ibrani. Engkau sama seperti menyalibkan Kristus yang kedua kalinya dan menghina pengorbanannya di muka umum. Kenapa? Karena engkau orang Kristen Ibrani kembali ke dalam Taurat, kembali kepada perjanjian lama, kembali kepada legalisme, kembali kepada agamawi. Loh Pak, di Indonesia Kristen kan agama, betul saudara. Ya, jangan sampai engkau berkata, aku Kristen, tapi bukan agama loh ya. Kata siapa? Kata Pak Tim. Aku enggak ngomong gitu, saudara. Tapi yang dimaksud ini spiritnya, rohnya. Bapak Ibu, rohnya, spiritnya apa? Supaya tadi loh. Bagaimana supaya diperkenan oleh Allah? Khotbah Pak Bambang kemarin itu ya. Bagaimana supaya dapat kasih karunia Allah? Masih ingat? Poin 1 apa? Aku setia beribadah kepada Tuhan, Pak. Aku memberi persembahan yang banyak. Aku melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pasti dapat kasih karunia Allah. Loh Pak Tim nggak datang kok tahu? Ya tahu, ada YouTube-nya. Kecuali malam ini nggak ada YouTube-nya ya. Justru kita sudah dapat kasih karunia. Oh jelas sekali ya. Yesus telah mati bagi dosa kita. Nah sebenarnya kasih karunia itu yang memotivasi, yang mendorong saya dan saudara untuk hidup, melayani, bekerja, berbuat bagi Tuhan. Jadi jangan sampai saudara punya pemikiran, aku gak diberkati, kenapa? Karena aku ini pelit plus medit soalnya. Yang viral itu tuh saudara-saudara, gereja punya utang, gak bisa bayar listrik, gak bisa bayar sewa, panggil hamba Tuhan atau motivator gak tahu, lalu berkata kepada jemaat yang hadir ya, karena saudara tidak menabur. Ayatnya comot sini, comot situ. Soalnya nggak pernah ikut kelas Selasa, jadi dia nggak tahu caranya nafsir seperti apa. Comot sana, comot sini, comot situ. Ya pokoknya ayat yang bunyinya soal persembahan itu dia ngomong seenak perutnya. Makanya disebut pembicara, bukan pengkhotbah. Kalau pembicara itu, Bapak Ibu, sesuka perutnya dia ngomong. Dan itu bukan bahasa Alkitab loh. Yang ada di Alkitab adalah pengkhotbah A atau pengajar. Atau apa saudara? Pemberita Injil sebenarnya. Jadi nggak ada istilah minggu depan ibadah akan dilayani oleh pembicara. Nggak cocok saudara. Makanya lebih baik di gereja yang di sana itu selalu dikatakan dilayani oleh pengkhotbah hamba Tuhan ABC. Nggak pernah disebut pembicara. Kalau disebut pembicara nanti dia akan bicara seenak perutnya saudara-saudara. Akhirnya kacau, tidak karu-karuan. Nah Bapak Ibu lihatlah ya. Akhirnya orang-orang angkat tangan punya komitmen. Apalagi ada deklarasi imannya. Deklarasi iman kita apa? Sekali Yesus, tetap Yesus. Terus selama-lamanya tetap Yesus. Aku
teguh mengikut Yesus. Deklarasinya di sana dahsyat. Kalau saudara pengen kaya, pergi ke sana. Tak kasih tahu gerejanya. Saudara akan semakin kaya, tambah kaya, lebih kaya. Amin. Beri tepuk tangan yang terbaik. Waduh, saudara. Agama. Ya. Dengan cara memberi banyak, nanti Tuhan berkati. Dengan cara melakukan ini, Tuhan berkenan. Dengan setia memberi, Tuhan berbelas kasihan. Dan aku tidak mungkin dihukum oleh Tuhan. Itu agamawi. Dan orang Kristen jenis ini sudah membuat kasih karunia menjadi sia-sia. Lalu yang kedua, yang terakhir, Bapak Ibu. Tadi firman Tuhan mengatakan apa? Paulus berkata apa? Aku bekerja lebih giat dibanding semua orang, tetapi bukan aku, tetapi kasih karunia yang ada di dalam diriku. Betul ya? Ayatnya ngomong gitu kan? Jadi yang kedua, Bapak Ibu, saya mau mengatakan apa di momen Paskah ini? Biarlah kita bekerja melayani Tuhan lebih keras atau giat, kemudian apa? Dengan motivasi yang benar. Motivasi yang benar tadi apa? Yang menggerakkan adalah anugerah. Yang menggerakkan adalah kasih karunia. Dan bukan supaya Tuhan memberkati. Bukan supaya Tuhan tidak menghukum ketika kita melakukan segala sesuatu. Bukan. Tapi apa? Motivasinya dibalik. Karena Tuhan sudah memberi. Karena Tuhan sudah menyerahkan hidupnya. Jadi kalau aku memberikan waktu, menyerahkan hidupku, itu tidak sebanding dengan apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan. Beda tuh Bapak Ibu? Nah, untuk memperjelas, ada dua kisah itu ya Bapak Ibu. Yang satu, ya, kelinci bawa wortel. Kecil apa besar? Suka yang kecil apa yang besar? Itu alpukat itu ya, kok ada yang gede-gede kayak gitu ya. Saya itu seumur-umur gak seneng alpukat Bapak Ibu. Tapi ketika awal yang lalu diajak, kemudian sebenarnya kan saya gak mau kan, gak tertarik soalnya. Pak Bambang ngomong, iki enak loh Pak Tim, iki enak loh Pak. Terus cara milih ya apa Pak Bambang? Sing dikoplak bunyi, tok. Itu katanya. Ya sudah, akhirnya saya pilih. Buliku juga ngomong, enak Pak Tim. Sebelum itu saya gak pernah makan alpukat Bapak Ibu. Bener ini, kalau mangga sih sering, saudara-saudara. Tapi ini gak pernah. Oh, mosok sih enaknya kayak apa gitu loh. Ya sudah, beli. Dua itu berapa waktu itu ya? Gede-gede ya, hampir 50.000. 2 biji hampir 50.000. Sampai sekarang juga harganya segitu, gak turun-turun saudara. Ya sudah, bawa pulang, seatos, ya toh. Berapa hari, terus tak coba Bapak Ibu. Wih, ternyata memang, enak ternyata. Apalagi kalau gak tuku Bapak Ibu ya. Oke, lalu berapa hari kemudian, Bulika info saya, Pak Tim, ini loh alpukat. Lebih banyak Bapak Ibu, berapa biji waktu itu ya. Ya wes, titip. Akhirnya sampai mateng ya Bu ya. Tak ambil, mulai mateng sudah saya nikmati saudara. Ternyata enak. Yang gede-gede itu enak. Nah sekarang kan banyak di pasar toh. Ya beli ya Bapak Ibu ya kalau pengen. Jangan minta saya beli. Enak ternyata. Nah yang gede itu biasanya enak. Terus mangga, Pak Har kasih mangga. Gede 1 kilo lebih. Waduh. Terus durian ya. Ada kan durian yang gede itu ya saudara. Ya kalau saudara pengen ya pergi ke Hoki sana ada durian montong gede itu ya. Harganya bisa 500.000 ya. Durian 500.000 keren saudara. Ya sudah, tapi ya tidak boleh dimakan sendiri. Bagi sak gereja Bapak Ibu. Nanti bisa langsung masuk rumah sakit ya. Jangan salahkan saya nanti. Diabetesnya tinggi semua. Nah, Bapak Ibu, suatu saat ya ada seorang tukang kebun yang menanam wortel jumbo. Wortel raksasa, saudara-saudara. Ini saya baca kisah dari seorang hamba Tuhan pengkhotbah terbaik di Inggris separuh abad 19, namanya Charles Spurgeon. Kisah ada seorang tukang kebun yang menanam wortel raksasa. Ia membawa wortel yang besar itu kepada raja dan berkata, "Tuanku, ini adalah wortel terbesar yang pernah kutanam dan yang pernah tumbuh.
Aku ingin mempersembahkannya kepada tuanku sebagai ungkapan rasa syukur, rasa cinta dan hormatku kepada Tuan Raja. Ya. Kemudian sang raja tersentuh dengan ketulusan hati tukang kebun penanam wortel itu, sehingga ketika orang itu mau pergi, sang raja berkata, "Tunggu, kamu jelas seorang pengelola tanah yang baik. Aku memiliki sebidang tanah di samping tanahmu." Lalu Tuan Raja berkata, "Aku mau memberikannya kepadamu sebagai hadiah supaya kamu bisa mengelola semua tanah itu." Kalau Bapak Ibu jadi tukang kebun, hatimu bagaimana Bapak Ibu? Seneng ya. Memberi satu wortel jumbo, akhirnya dapat apa? Sebidang tanah dan letaknya berdekatan dengan tanahnya, dan itu diberikan sebagai hadiah supaya kamu bisa mengelola semua tanah itu. Ayo pikiran saudara gimana? Satu wortel dapat tanah. Seneng ya saudara-saudara. Akhirnya tukang kebun itu terkagum-kagum dengan kebaikan hati raja. Ia pun pulang ke rumahnya dengan gembira. Selesai di sini? Nah, ternyata dialog antara raja dengan tukang kebun wortel ini didengar oleh salah seorang pegawai raja. Ya, sebutlah ada seorang bangsawan, bukan bangsawan Tangiawan ya Bapak ya. Ini benar-benar bangsawan pegawai raja mendengar apa yang dikatakan raja, apa yang dijawab diterima oleh tukang kebun itu tadi. Nah, ketika bangsawan ini mendengar semuanya, lalu dia berkata dalam hatinya begini, "Wow, kalau orang yang memberi wortel saja mendapat hadiah seperti itu, bagaimana kalau ada yang memberi raja sesuatu yang lebih baik?" Nah, keesokan harinya, Bapak Ibu, bangsawan itu datang menghadap raja dengan membawa seekor kuda hitam. Ya. Kemudian ia membungkuk dengan hormat dan berkata kepada sang raja, "Tuanku, saya beternak kuda. Ini adalah kuda terbaik yang pernah kuternakkan dan yang pernah ada. Aku ingin mempersembahkannya kepada tuanku sebagai rasa cinta dan hormatku." Bapak Ibu bisa menilai ya, tukang kebun memberi, bangsawan juga memberi. Kalau dari segi jumlah, banyak mana kira-kira? Satu biji wortel jumbo atau seekor kuda yang tangkas itu? Kalau dirupiahkan dijual, mahal mana? Kuda ya, Bapak Ibu ya, mahal kuda. Nah, namun sang raja mengenali niat hati orang itu. Ia hanya berkata, ketika kudanya diberikan, rajanya berkata begini, "Terima kasih ya." Lalu mengambil kuda itu dan mempersilahkan si bangsawan itu pulang. Kalau saudara jadi bangsawan, mikirnya gimana? Loh, kok nggak diberi 10 kuda ya? Kalau yang itu satu wortel dapat sebidang tanah. Ini satu kuda, kok nggak diberi 10 kuda, 100 kuda, atau diberi apalah? Saudara, nah dia menggerutu begitu saudara. Akhirnya dia pulang tampak terdiam kebingungan. Lalu sebelum keluar dari ruangan, sang raja lalu berkata kepada bangsawan ini, "Aku akan jelaskan apa bedanya. Aku tahu engkau sedang kecewa. Aku tahu engkau sedang menggerutu. Tukang kebun itu tadi memberi wortel untukku, tetapi kamu memberi kuda untuk dirimu sendiri." Saudara, bukankah saya dan saudara itu mirip bangsawan itu tadi? Kita melihat orang lain yang berkorban, waduh, orang itu kok diberkati ya. Hidupnya kok enak ya. Hidupnya kok nyaman ya. Ya sudah, aku tak memberi lebih banyak daripada orang itu. Betul? Gitu ya saudara-saudara? Orang itu setia. Loh, kok hidupnya juga ditolong Tuhan ya? Ya sudah, aku akan lebih setia. Pasti Tuhan akan lebih menolong aku.
Nah, Bapak Ibu, yang membedakan apanya? Motivasi hatinya. Kalau yang tukang kebun itu benar-benar ketulusan, berangkat dari hati yang sudah diubahkan oleh Injil itu, dan dia berkata apa? Aku kagum, hormat kepada Tuhan, dan aku bersyukur. Ini respon ucapan syukurku kepadanya. Aku bisa beribadah dan melayani Tuhan. Tapi yang bangsawan tadi apa, saudara-saudara? Dia melakukannya itu supaya Tuhan berkenan, supaya Tuhan jatuh hati, supaya Tuhan berbelas kasihan kepada orang bangsawan ini. Nah, biarlah melalui Injil, Bapak Ibu Saudara, Kristus yang sudah mati di atas kayu salib selalu memperbaiki, mengoreksi motivasi hati kita untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita melayani Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau buat semakin teguh, semakin percaya iman kami hanya kepada Tuhan. Bahwa Engkau benar-benar mati, Engkau benar-benar dikuburkan, dan pada hari yang ketiga Engkau bangkit dari antara orang mati. Dan ketika kami mengerti karya Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami, biarlah kami terus menghargai anugerah Tuhan, kasih karunia yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Ketika kami boleh hidup, boleh melayani Tuhan, boleh setia kepada Tuhan, itu semata-mata bukan karena kami, bukan karena perbuatan kami, bukan karena kekuatan kami. Itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan sudah anugerahkan dalam hidup kami. Dan ketika kami bekerja melayani Tuhan dengan segiat-giatnya, bukan supaya Tuhan memberkati, tapi karena Tuhan sudah memberkati, karena Tuhan sudah memberi hidupmu, karena Tuhan sudah melayani terlebih dahulu, makanya kami boleh memberi hidup kami melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.